Hmm. Jadi gini, jangan kadang-kadang orang Kristen itu mengatakan Kristen bukan agama gitu. Ya berarti bukan pengikut Yesus. Ya, agama itu apa? Sistem yang mengatur peribadatan. Ya. Supaya manusia ini ibadahnya itu cocok dengan apa yang dimau Tuhan. Contohnya Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sama seperti Nabi Muhammad mengajarkan ibadah. Beliau mengajarkan Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kenapa diatur? Supaya orang ibadah itu benar. Tuhan sendiri yang memberitahu melalui utusannya. Jadi itulah agama. Makanya orang kalau tidak beragama tidak punya ibadah. Ya, mau ibadah ke siapa? Jadi kalau dikatakan Kristen bukan agama, iya benar memang. Karena memang Kristen ini dari hasil konsili gitu ya. Terus Tuhannya melantik ya. Gini aja yuk, gimana Yesus itu kalau kita lantik jadi Tuhan? Gitu. Akhirnya disetujui ya, sudah. Makanya oleh Islam itu ditegur oleh Islam, oleh Al-Qur'an. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Supaya mereka ini kembali lagi, jangan gitu. Jangan konsili. Kalau mau konsili jangan mentuhankan anaknya orang gitu. Tapi posisikan dia sebagai semestinya. Ya kayak gitu ya. Oke, lanjut. Nah. Oke. Jadi gini, Bang. Tuhan itu satu, yaitu Allah. Yang dikenalkan para nabi ini mengenalkan Tuhan yang sama. Makanya agama yang benar, Tuhan yang benar harus melalui para nabi ini, saling melanjutkan. Ya, contohnya Nabi Yakub sendiri ya sudah berpesan kepada putra-putranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal maut. Il qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata, wahai anak-anakku, siapa yang akan kamu sembah? Siapa yang kamu sembah nanti sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu ayah dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, ya, Ismail, Ishak. Nah, inilah Tuhan yang benar. Nah, makanya kenapa kok dua disebut tiga? Karena memang dari Abraham inilah muncul dua putranya, Ismail dan Ishak. Makanya nanti dari Ishak muncul nabi-nabi Israel. Dari Ismail muncul nabi tapi untuk seluruh dunia. Gitu ya. Nah, makanya Tuhannya para nabi ini sama. Musa memperkenalkan Tuhan Esa, Ulangan 6 ayat 4. Diteruskan Yesus, Tuhan Allah itu Esa, Markus 12:29. Dikenalkan Nabi Muhammad sama, Al-Ikhlas ayat 1. Bahkan tidak bisa kelihatan, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, Al-An'am 103, tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Ya, sama kan? Nah, kalau Kristen memang beda. Kristen ini melantik seorang nabi untuk dijadikan Tuhan. Makanya Tuhannya tiga, beda kan dengan Tuhannya Yesus. Kelihatan, menjelma, bisa mati. Nah, kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad, Musa, sama Allah. Gitu. Oke, bisa tanggapi? Oke, pertanyaan saya, apakah Allah itu nama atau gelar? Nama, kalau dalam Islam nama. Oke, saya dulu bilangnya. Oke, si sementara bang di ulangan 6 ayat 4 bang, ini dengar bang. Ini Yahud etiwabi Israel sema ihat etiwabi Elohim.
bahwasanya yang disembah Musa adalah Yahweh Tevape, bukan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ini didengar lagi nih, Bang. Itu bukan nama itu. Udah, bukan nama itu, Bang. Ini Bang ya. Jangan sekarang ini, dulu, Bang. Tunggu. Kalau nama mau pindah ke seluruh dunia ini tetap namanya. Satu contoh, Allah. Orang Islam di Amerika Tuhannya Allah. Di India Tuhannya Allah. Karena nama tidak akan berubah. Misalnya ya, Santi menjadi Santo. Tidak mungkin. Kalau memang Yahweh itu nama, tentu saja seluruh dunia, misalnya Kristen ya, menganggap itu nama. Kenapa beda-beda? Pindah ke Indonesia menjadi Allah. Pindah ke Batam menjadi Debata. Nanti kalau pergi ke Bali pindah Sang Yang Widi. Berarti bukan nama itu. Kalau memang itu nama, coba seperti ini. Tahta. Di KTP namanya Tahta. Saya ditanya oleh orang Cina, siapa namamu? Tahta. Pergi ke Perancis, siapa namamu? Tahta. Itu nama, tidak akan berubah. Nah, kalau itu Yod Evaf itu nama, kenapa? Setiap negara kok beda-beda? Loh. Nah, gini kan, itu loh Bang, gini. Makanya Bang, di 10 hukum Taurat, gini Bang. Di dalam 10 hukum Taurat, tidak boleh menyebut nama Tuhan Allah. Siapa namanya? Ini. Yahweh Tevape. Dengar nih Bang. Di dalam Keluaran 3 ayat 6 nih kan, dengar nih Bang. Ini kata Bapak sendiri. Sudah intinya. Dengar dulu Bang. Di dalam Keluaran 3 ayat 6. Gini Bang. Gini. Akulah Elohim, ayahmu Elohim Abraham, Allah Elohim Ishak. Akulah Elohim di situ. Berarti kan namanya Elohim berarti. Elohim itu bahasa Ibrani. Ingat. Elohim itu arti Elohim itu bahasa Ibrani. Mana Israel mana mengenal Allah Subhanahu wa taala, tinggal orang itu. Jangan gini. Gini Bang. Sudah aku bilang tadi Bang, bagaimana mungkin Bang Tuhan itu menurunkan kitab yang berbeda. Oke, sekarang gini aja. Gini. Tadi kan Tuhannya Musa, oke kita pakai terjemahan dulu lah. Tidak usah bahas nama. Tadi Tuhannya Musa Allah yang satu, tidak kelihatan, tidak serupa. Tuhannya Yesus juga gitu. Nah sekarang saya nanya, Tuhannya Kristen siapa? Dengar Bang, ini omongan jawab dulu, Tuhannya Kristen siapa? Silakan. Ini Bang. Kristen itu Bang punya Tuhan dan punya Elohim. Jawab dulu, Tuhannya Kristen siapa? Kalau Tuhannya Yesus Allah, kalau Tuhannya Kristen siapa? Sudah aku bilang Bang, Kristen itu punya Tuhan dan Elohim. Gini Bang, kami menyembah Bapa. Tunggu dulu yang jelas kayak gini loh. Tuhanmu siapa? Allah. Udah. Coba. Kristen siapa Tuhannya? Jangan memaksakan, dengar nih Bang. Bukan memaksa. Saya nanya, coba Tuhannya Kristen siapa? Loh, kan sudah aku bilang, kan saya, kan ini iman saya, jangan tanya Kristen ini. Tidak, saya nanya, jawab aja kok takut, tidak punya Tuhan mungkin. Coba, Tuhannya Kristen siapa? Dengar ini, Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim. Hah? Bukan Yesus? Tuhan saya Yesus. Terus? Allah saya Elohim. Oh, berarti beda dengan Tuhannya Yesus. Kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa. Gini loh. Yesus, siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti Tuhannya Kristen buat sendiri. Nah, Kamu gini, bapaknya kan Elohim, kan Elohim yang sumber, Yahweh Tevape itulah, kan gitu. Iya, berarti tunggu ini. Berarti kamu akui ya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda ya? Loh Tuhan, kan Yesus Tuhan, masa Yesus Kristen? Kan dia Tuhan. Ini kata Yesus Tuhan itu Bapa, kata Kristen Yesus Tuhannya, berarti beda dong. Coba gini. Ini saya pakai data dulu ya. Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Sekarang saya nanya ke Kristen. Siapa Tuhanmu? Coba jawab. Jawab, langsung yang tegas. Nah, kan sudah gini, Tuhan saya Yesus, saya Elohim. Tuhan saya Yesus katanya. Berarti beda ya dengan Tuhannya Kristen. Dengan Tuhannya Yesus. Oke, tidak apa-apa.
Gitu. Kok beda? Aduh, kalau dengar. Nah, gini. Yang kedua. Tunggu. Yang kedua, Tuhannya Yesus itu satu, yaitu Allah itu satu-satunya. Tuhannya Kristen ada berapa? Nah, kan sudah bilang bahwasanya gini loh. Tuhannya Kristen ada berapa, ya kan? Loh. Tuhannya Kristen Allah Tritunggal, yaitu Elohim Tritunggal. Oh, beda lagi dengan Tuhannya Yesus. Beda Pak. Beda. Oke. Loh. Kan Yesus Tuhan. Bukan dia Kristen, tapi dia Tuhan. Masa di tanah Kristen Tuhan Yesus? Mana ada Tuhan? Makanya berarti Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus beda kan? Tuhannya Kristen Yesus, Tuhannya Yesus Allah Bapa gitu loh. Dengar nih Bang. Bahkan Bapak itu punya firman yang hidup, punya roh yang menjadi manusia, itu Tuhan Yesus. Dia punya Roh Kudus. Kami menyembah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tunggu. Tuhan itu roh, punya roh gitu. Hah? Gimana? Katanya Tuhan itu roh, punya roh gitu. Dengar ini Bang ya. Gimana? Dengar nih Bang. Bahwasanya Bapak itu maha perkasa, apapun bisa dilakukan. Dia maha perkasa, dia maha bisa. Kamu tuh biasa dari tadi kalau ditanya muter-muter. Tuhan itu kan roh kata Yesus. Roh itu punya roh gitu. Oke, biar saya jawab ya dan pakai data ya. Oke, ini lalu perkataan Bapak sendiri nih, bukan perkataan saya. Ini nih. Iya, gimana? Oke. Kejadian 6 ayat 3 ini rohku. Iya. Berarti Bapak punya roh kan gitu. Tuhan sendiri roh. Loh, rohku, dia punya roh. Kok rohku? Iya, saya nanya Tuhan itu roh apa bukan? Nah gini, lain kata saya roh, lain dan rohku. Nah, iya saya tahu itu gini loh. Jadi Tuhan itu roh, punya roh gitu. Ibu kan namanya Maha Besar. Kalau Tuhan roh punya roh Pak, itu namanya jeruk, makan jeruk Pak. Loh. Ini dengarin ya. Kejadian 6 ayat 3 ini. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Gitu. Di ini. Roh itu ciptaan apa bukan roh itu? Loh, kan rohnya sendiri. Aduh. Loh, iya. Tapi kalau roh itu ciptaan apa enggak? Kan dirinya sendiri. Itu masa ciptaan diri sendiri? Nah, roh kepada manusia ini ciptaan apa bukan? Alamak. Masa kita ngomongin Tuhan, masa kita ngomongin manusia? Rohnya Tuhan yang ada pada diri manusia ini ciptaan apa bukan? Loh, kita ngomongin Tuhan, bukan ngomongin manusia. Kan yang saya tanya katanya rohku tidak selama-lamanya ada pada manusia. Nah, rohku yang ada pada manusia ini ciptaan apa bukan? Alamak, gini. Rohku, dia yang ngomong rohku, berarti rohnya dia, bukan rohnya manusia. Iya, pertanyaannya ciptaan apa bukan? Loh, kan dia rohnya sendiri. Jawab aja, ciptaan apa bukan? Rohnya sendiri, masa dia menciptakan rohnya saya sendiri? nanya itu ciptaan apa bukan? Bukan atau ciptaan gitu doang kok. Ribet aja. Masa dia menciptakan rohnya sendiri? Ya iya, makanya tinggal dijawab. Tidak apa iya, apa ciptaan apa bukan gitu loh. Rohnya sendiri masa ciptaan? Iya, makanya saya nanya ciptaan apa bukan? Kalau bukan ya bukan, kalau ciptaan ya ciptaan, gitu aja enggak mau jawab. Ya lama. Rohnya sendiri dia pencipta. Yang saya tanya itu ciptaan apa bukan? Loh, dia pencipta, masa bukan atau tidak? Itu oke, sekarang gini. Coba kamu baca Zakaria 12 ayat 1, coba baca. Loh, kok lari ke Zakaria? Enggak, biar kamu tahu itu ciptaan apa bukan, coba baca. Loh, kok lari ke Zakaria? Dia yang ngomong di sini. Yang saya tanya, kamu baca saja coba Zakaria 12 ayat 1 coba. Kok lari ke Zakaria? Dia yang ngomong langsung gini. Kamu tidak mau, kamu ditanya tidak mau jawab. Akhirnya saya jawab pakai data. Coba kamu baca.
Coba baca. Luar negeri dia yang Kamu baca dulu, silakan. Aku bacain kalau ndak mau baca. Inilah Ya, pesan silakan. Tuhan mengenai Israel. Ya, Tuhan yang membentangkan langit, menciptakan bumi serta memberi hidup kepada manusia. Tuh, Zakaria 12 ayat berapa? ayat 1. Itu memberikan hidup, itu ngasih roh, Pak. Kalau nggak ada roh itu nggak hidup. Tunggu saya baca. Jadi gini ya, di situ dijelaskan yang menciptakan langit dan yang menciptakan roh pada diri manusia sebenarnya. Loh, siapa yang ngomong? Iku yang ngomong kan Nabi, bukan bapak sendiri yang ngomong itu. Ini yang ngomong ini bapak sendiri yang ngomong. Rohku tidak akan selama-lamanya. Rohku, dia punya roh. Nah gitu. Nah, jadi sementara gini. Coba, enggak gitu. Coba Madu, gimana bunyinya barusan ayat itu? Rohku. Nah, berarti dia punya roh. Ucapan roh, ilahi firman Tuhan tentang si rewel. Demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Nah, jadi rohku yang ada pada manusia ini ciptaan dan yang menciptakan roh pada diri manusia. Sedangkan di ayat yang lain, rohku ya tidak selama-lamanya ada pada diri manusia. Nah itu ciptaan itu. Karena di Zakaria 12 ayat 1 yang menciptakan roh pada diri manusia. Padahal di Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Ya, Oke. di Zakaria roh tersebut ciptaan. Loh, rohku. Rohku, kalau kata rohku itu huruf besar, itu rohku, huruf besar bukan huruf kecil. Rohku. Nah, rohku. Nah, berat dia punya roh. Siapa rohnya? Ya Tuhan Yesus. Iya, berarti dia itu roh punya roh gitu. Iyalah. Oke. Tidak masalah gitu. Ya udah, berarti jeruk makan jeruk, Pak. Nah gitu. Nah dia yang gini di dalam Yohanes 4 ayat 24 ini kata Tuhan Elohim itu roh. Dengar ini, Elohim itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Siapa roh dan kebenaran itu? Yaitu Tuhan Yesus. Roh Kudus, Pak. Saya nanya. Terus rohnya Tuhan yang ada pada manusia itu letaknya ada di mana? Alamak, kita bicara Tuhan bukan Ya tunggu dulu, manusia. Kamu kan lari ke roh tadi, biar tuntas ayo. Rohku, yaitu rohnya Tuhan yang ada pada manusia itu letaknya ada di mana? Oke, dengarin ya. Nah, di dalam Kejadian 1 ayat 26. Aduh, tunggu dulu. Rohnya Tuhan yang ada pada manusia letaknya ada di mana? Jawab dulu. Kita bukan bicara manusia, kita biar tuntas. Nah, kamu sendiri tadi lari ke roh-roh. Ayo, kalau udah bisa jawab, biar saya jawab pakai data. Nah, makanya sudah aku bilang Bang. Saya nanya, mau dijawab atau enggak? Rohnya Tuhan yang ada pada manusia diletakkan di mana oleh Tuhan? Sekarang Bang, jangan bawa kalau tidak mau jawab, bilang nggak tahu tahta gitu loh. Kemana dari tadi kalau ditanya. Jangan bawa Alkitab menjawab. Kamu mau jawab apa enggak? Maksud saya jangan bawa. Pertanyaannya di mana letaknya? Enggak, kamu dari tadi lari ke roh. Ya sudah saya bahas, saya turutin ayo. Maksud saya jangan bawa Alkitab. Letakkan di mana rohnya Tuhan pada diri manusia? Loh, maksud saya jangan bawa Alkitab. Kalau tidak mau jawab, ngomong nggak bisa gitu loh. Loh, maksud saya jangan bawa. Kamu mau jawab atau tidak? Gimana sih? Loh, maksud saya jangan bawa Alkitab. Jangan bawa gimana? Oh, kamu sendiri yang kemana-mana. Jangan bawa Alkitab menjawab Mau dijawab atau enggak nih? Jangan bawa Alkitab menjawab Alkitab. Loh. Maunya gimana maunya?
Maunya kita membandingkan gini, wujud sembahannya yang ada di Al-Quran dengan wujud disembah di sini, biar clear. Nah, ya sudah, kalau sudah Al-Quran dengan Bible kan udah sama tadi. Saya pakai tentang Tuhan itu. Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Yesus sama Allah. Yang Esa tidak kelihatan, tidak serupa. Nah, Tuhannya Kristen yang beda sendiri. Loh, nah gini, di dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah mari kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ini bapak Tunggu. Itu bukan berarti Tuhan itu serupa. Coba kamu baca Yesaya 40:18, Keluaran 9:14. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Loh. Jadi jangan kamu anggap serupa dengan manusia, nanti gimana? Loh, artinya dari situ Tuhan itu bukan manusia. Tetapi ya, Tuhan kami. Kalau Tuhan itu bukan manusia, kenapa kamu menyembah manusia, mentuhankan manusia? Siapa manusia? Nah itu tuh, coba saya nanya, Yesus itu manusia apa bukan? Oke, sekarang dia. Saya nanya, Yesus itu manusia apa bukan? Loh, sekarang dia bukan. Yesus itu manusia atau bukan? Sekarang dia Yesus itu manusia apa bukan? Anak manusia. Kamu itu dari tadi lah, tak turutin padahal itu. Masih aja gak nyambung-nyambung. Dia manusia, anak manusia apa bukan? Nah, tadi gini loh, kata kamu Tuhan itu bukan manusia. Tunggu. Kata kamu Tuhan itu bukan manusia. Pertanyaannya, Yesus itu manusia apa bukan? Wah, sekarang bukan kita, dia Tuhan sekarang. Jawab data dulu. Loh, jangan dimimik dong, aduh. Sekarang bukan manusia, waktu dia datang ke Yesus itu manusia apa bukan? Katanya Tuhan itu bukan manusia. Pertanyaannya, Yesus manusia apa bukan? Sekarang bukan. Bukan sekarang jawabannya. Yesus manusia apa bukan? Bukan, sekarang bukan. Ayo. Sekarang bukan. Kalau dulu manusia. Waktu dia datang ke bumi, ya manusia. Enggak dong, tetap manusia dong sekarang dong. Oh manusia, berarti waktu dia dulu di dunia itu bukan Tuhan, dia manusia begitu. Loh. Iya, dunia juga kan, supaya manusia bisa melihat wujud Allah, wujud Elohim. Iya, berarti dulu waktu dia hidup di dunia selama lahir sampai 33 tahun bukan Tuhan. Tuhan sekaligus manusia kan waktu di dunia. Nah, iya, di mana datanya? Coba, saya dulu lahir di dunia Tuhan dan manusia. Itu di mana datanya? Karena gini, karena yang saya dapat dari Bible, dia memang anak manusia murni 100%. Ya, Markus 10 ayat 45 atau Matius 17 ayat 22 atau Matius 18 ayat 11 atau Matius 19 ayat 28 atau Matius 20:18. Juga Matius 26:24. Memang murni anak manusia dia. Berarti bukan Tuhan ya? Loh, Tuhan. Loh. Nah ini kan sudah aku bilang, jangan gini. Jangan menyerang pribadi orang. Contoh gini bang. Coba waksana sembahan kita beda. Gue pribadi. Gitu. Ya beda. Gini. Dari awal sudah aku bilang, sesembahan kita beda. Kalau sesembahan saya dengan Yesus sama, saya dan Yesus menyembah Allah yang Esa. Nah kalau Kristen menyembah anak manusia, gitu. Memang beda memang. Jangan mengklaim. Oke. Pertanyaan saya, wujud Allahnya bang bagaimana? Wujudnya, ayo kita samakan. Kenapa?
wujud Allahnya bang itu kayak mana? Gimana? Wujud Allahnya bang kayak mana? Tunggu. Apa? Gimana? Yang jelas saya. Wujud nih Allahnya bang kayak mana? Wudu. Apa? Wujud. Kasihan berarti. Wujudnya Allah. Oke. Kata Yesus ada di langit. Matius 18, 19, Matius 23. Jangan nah di Islam juga gitu. Dua-duanya katanya pakai kan sama Tuhanku dengan Tuhannya Yesus. Gimana sih? Nah dalam Islam juga gitu. Rahman walal arsistawa sama. Tuhanku dan Tuhan Yesus sama. Itu. Jangan bawa Alkitab menjawab saya yang di Al-Quran. Tadi sudah aku bilang Tuhanku dan Tuhannya Yesus sama. Gimana sih? Cemet lagi nih. Namanya aja sudah beda. Wujudnya beda. Oke. Sekarang gitu. Oke gini. Yang beda itu namanya Tuhannya Kristen. Kalau Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Markus 12:29 hukum yang terutama dengarlah Israel Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Tuhannya Islam qul huwallahu ahad. Allah itu Esa. Sama. Yang beda Tuhannya Kristen. Siapa Tuhanmu? Yesus. Siapa Tuhanmu? Allah. Loh sama kan dengan saya kan? Oke. Pertanyaan saya. Gini. Apakah Al-Quran bukan firman Allahmu? Iya. Ya, berarti gugur tidak sama. Oke. Gini ya. Tunggu dulu, apa yang kamu tanyakan itu? Kok langsung menyimpulkan gitu gimana sih? Sementara Israel tidak pernah mengenal Allah suci. Dia mengenal coba tanya dulu Israel. Oke, coba. Kalau Israel tidak kenal Allah, coba baca Ulangan 6 ayat 4, coba baca. Oke, dengar ini. Ulangan 6 ayat 4 ya. Ya, baca. Ya. Dengar ini. Yahyo tibabe Israel sema ehat tibabe Elohim. Itu mana ada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba terjemahannya apa? Di Indonesia apa tulisannya terjemahannya? NAI. Dengar ini. Tuhan Elohim kita, Tuhan itu Esa, Tuhan Elohim. Ya, dalam terjemahan yang beredar di Indonesia semuanya, di Indonesia seluruh Indonesia apa? Diterjemahkan. Dengarin. Coba, nggak usah dengar. Coba baca. Dengarin. Ya, Tuhan itu Elohim kita, Tuhan itu Esa. Itu Elohim bukan coba yang tersebar di LHI ditulis apa? Yang tersebar di LHI semua yang dipegang oleh orang-orang seluruh apa? Di mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi merupakan debat antara Ustadz Tata dengan Oten, bahwasanya Tuhannya Yesus dengan Tuhannya orang Islam itu adalah sama Allah, sedangkan Tuhannya orang Kristen adalah manusia. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.